Selamat pagi, kesempatan sesi yang kelima kita akan membahas tentang titrasi asam basa. Pembelajaran titrasi asam basa diingatkan kembali ke pengertian asam dan basa, kemudian sifat-sifat asam dan basa jika direaksikan. Titrasi asam basa adalah reaksi penetralan asam oleh sejumlah basa atau reaksi penetralan basa oleh sejumlah asam. Reaksi secara umum digambarkan bahwa asam jika direaksikan dengan basa akan selalu menghasilkan garam dan air. Sehingga kalau dirumuskan umum, asam itu dirumuskan dengan HNX, sedangkan basa LOHM kali akan menghasilkan garam LNXM plus H2O, di mana garam yang dihasilkan LNXM itu tergantung dari asam dan basanya, apakah asam valensi 1, valensi 2, valensi 3 dan seterusnya. Basanya juga begitu, apakah basa valensi 1, valensi 2, valensi 3 dan seterusnya. Kemudian reaksi pengenceran. Yang dimaksud dengan reaksi pengenceran itu adalah penambahan sejumlah pelarut ke dalam suatu larutan. Maka berlaku rumus umum pada reaksi pengenceran adalah konsentrasi larutan 1 dikalikan volumenya sama dengan konsentrasi larutan 2 setelah diencerkan dikalikan dengan volumenya. Reaksi titrasi. Jadi kita kembali kepada reaksi penetralan asam oleh basa atau penetralan basa oleh asam. Itu berlaku persamaan, perhitungannya adalah A dikalikan konsentrasi larutan 1 atau asam boleh dikalikan konsentrasi larutan 2 atau basa, kemudian sama dengan B dikalikan konsentrasi larutan basa dikalikan volume larutan basa yang dibutuhkan. Di mana A adalah valensi asam, itu tergantung dari jumlah H plus dari asamnya. Kalau H plusnya 1, asam valensi 1, maka A-nya 1. Kalau H plusnya 2, A-nya 2 dan seterusnya. Begitu pula B. B adalah valensi basa, valensi ion OH-. Jadi jumlah ion OH- itu kalau basa bervalensi 1 itu B-nya 1, basa bervalensi 2 B-nya 2, basa bervalensi 3 B-nya 3 dan seterusnya. Campuran larutan sejenis, maka berlaku persamaan, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 dikalikan M1V1 ditambah M2V2 sama dengan MCVC, di mana M1 adalah larutan 1, kemudian M2 adalah larutan 2, dan MC itu adalah larutan campuran dari kedua larutan tadi. Contoh dalam perhitungan adalah tentukan molaritas dan harga pH dari 100 ml asam sulfat H2SO4 0,1 m jika ditambah dengan sejumlah air hingga volumenya 500. Maka ini menggunakan persamaan pengenceran, yaitu penambahan sejumlah pelarut. Dimasukkan dalam rumus tadi M1V1 sama dengan M2V2, di mana M1-nya yaitu bisa kita menggunakan mol. Kalau mol adalah konsentrasi dikalikan volume. Nah, di sini diketahui bahwa tentukan molaritas dan harga pH dari 100 ml H2SO4 0,1 m ditambah dengan sejumlah air hingga volumenya 500. Maka untuk mencari pH larutan, kita menentukan dulu konsentrasi larutan setelah diencerkan, yaitu konsentrasi mula-mulanya 0,1,
volumenya 100 sama dengan konsentrasi 2 dikalikan volumenya 500. Maka konsentrasi 2 nanti ketemu 0,02 molaritas. Kemudian asam sulfat H2SO4 itu jumlah H plusnya ada 2 karena ini asam bervalensi 2 dan asam kuat. Maka jumlah H plus sama dengan 2 dikalikan konsentrasi asam setelah pengenceran tadi. 2 kali 0,02 sama dengan 0,04. Baru dimasukkan rumus pH larutan, di mana pH sama dengan min log H plus min log 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 4. Jadi pH larutan itu sebesar 2 min log 4. Kemudian tentukan pH larutan 100 ml NaOH jika larutan tersebut tepat dititrasi dengan 200 ml larutan HCl 0,01 M. Di sini menggunakan rumus titrasi A M1V1 sama dengan B M2V2. Maka kita menggunakan persamaan bahwa kalau M1 kita masukkan punyanya basa NaOH, M2 nya kita masukkan punyanya asam klorida, maka datanya dimasukkan bahwa A nya 1, V1 nya NaOH itu 100 ml, kemudian B nya HCl itu B nya juga 1, M nya HCl 0,01 dan volumenya HCl 200. Maka diperoleh konsentrasi NaOH atau M1 itu sama dengan 0,02 molaritas NaOH. Maka OH minnya sama dengan 1/1 kali 0,02 M sama dengan 0,02 molaritas. Atau 2 kali 10 pangkat min 2, POH-nya sama dengan 2 min log 2, maka pH-nya sama dengan 14 min 2 min log 2 sama dengan 12 plus log 2. Contoh berikutnya ada beberapa soal untuk dikerjakan, baik menggunakan cara pengenceran, penambahan larutan sejenis, maupun dengan cara reaksi titrasi asam basa. Ya, di sini ada 10 soal. Nanti tolong dikerjakan di kertas folio bergaris, kemudian dibuat dalam file PDF dan dikumpulkan di PJJ Kimia hari Rabu paling lambat jam 8 malam. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih, tetap menjaga kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.